Bagaimana kemudian sebenarnya agar publik ini memahami bahwa sudah seharusnya memberikan kesempatan terutama ambulans karena menyangkut dengan nyawa seseorang. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan secara daring. Di antaranya ada Training Director The Real Driving Center, Marcel Kurniawan, dan juga ada Ketua Harian Kompolnas yakni Pak Beni Mamoto. Selamat pagi Pak Marcel, Pak Beni. Selamat pagi. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan pagi hari ini kami tidak hanya akan berdialog dengan Pak Beni maupun juga Pak Marcel, tapi kami juga mengundang Anda, para pemirsa Kompas TV, untuk bisa bergabung interaktif dengan kami, menyampaikan pendapat Anda pada topik kita kali ini, ataupun juga mungkin Anda punya pengalaman serupa. Dan apa mungkin saran yang bisa Anda berikan utamanya terkait dengan hal ini agar tidak terulang kembali. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 021 535 7047. Sekali lagi di 021 535 7047. Dan saya akan langsung ke Pak Marcel dulu. Pak Marcel, kalau melihat kejadian kemarin, ini bukan kejadian pertama ya, ambulans dihalangi oleh kendaraan lain pada saat dalam kondisi darurat, bahkan menyalakan lampu sirenenya begitu. Apa yang Anda lihat di sini, apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita? Jadi sebenarnya kalau menurut saya, yang kurang dari masyarakat kita adalah mereka kurang berempati di jalan. Hal ini bisa terjadi karena pertama, dari undang-undangnya dulu deh, dari Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 3 itu menyatakan bahwa seseorang yang akan memohon SIM itu bukan sekedar melalui kursus mengemudi saja, tapi bisa ada opsi untuk belajar sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya ya, dan tidak ada penjelasan pasal soal itu. Belajar sendirinya seperti apa? Saya juga asesor dari BNSP, dan memang seseorang ini bisa diakses atau diujikan walaupun dia dari hasil belajar sendiri, tapi memang dia harus memberikan bentuk portofolio mungkin seperti itu ya. Tapi juga agak aneh juga. Kenapa? Karena memang kan di jalan dilarang untuk mengemudikan kendaraan tanpa SIM. Nah, jadi lack of education ini yang menyebabkan banyaknya perilaku-perilaku berkendara yang memang tidak sesuai dengan aturan, tidak punya empati, terus juga tidak tidak care lah dengan kepedulian orang lain gitu loh. Itu masalah-masalah terbesarnya. Jadi memang bukan sekedar kita fokus di masalah ini saja ya, bahkan saya berharap ya bahwa pendidikan ini bukan sekedar dari khusus mengemudi, tapi dari TK, SD, SMP, dan ini masuk ke kurikulum gitu loh, seperti itu. Nah, itu pendapat saya, Mbak. Oke, dan selain soal lack of education ya dari masyarakat kita, apakah ini sebenarnya mungkin bentuk ketidakpercayaan terhadap ambulansnya, ataukah mungkin ada rasa arogansi yang muncul dari pengendara dan lain sebagainya ketika berada di jalan, Pak Marcel? Ya, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak ya. Salah satunya adalah psikologi orang tersebut, gitu kan. Karena di jalan kita lihat sendiri kondisinya itu bisa jadi membuat stres. Seseorang itu misalnya fatigue dia atau ngantuk, itu bisa meningkatkan kemungkinan dia untuk bertindak agresif gitu kan. Nah juga selain itu bisa jadi seperti yang Mbak bilang tadi, bahwa ada ketidakpercayaan dari masyarakat, bener nggak sih ini bahwa di jalan ini ambulans ini bawa orang sakit gitu kan. Tapi itu sebenarnya jangan jadi pemikiran masyarakat. Kita harus berpikir walaupun misalnya ambulans itu bohongan ya, menyalakan strobonya dan juga sirinenya, walaupun tidak ada orang sakit di dalam, ya sudah gitu kan. Tetap mereka adalah prioritas. Jangan sampai kita terlibat, jangan sampai kita menjadi penyebab orang yang di dalam ambulans ini yang sebenarnya ada gitu ya, itu jadi meninggal. Kan banyak kejadian seperti itu ya, ada bayi yang akhirnya gara-gara dihalang-halangi, akhirnya dia meninggal di jalan, seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti ini, dan ini sangat disayangkan ya. Saya sih berharapnya orang-orang yang menghalangi ambulans ini bukan sekedar ditilang saja, tapi juga masuk ke percobaan pembunuhan seharusnya, karena memang kan ini bisa menghalangi dan akhirnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ada konsekuensi hukum yang lebih berat begitu ya Pak Marcel ya? Seharusnya seperti itu. Saya ingin ini kan ya silakan, kenapa? Iya, karena kan ini bicara soal nyawa ya.
Ini bicara soal nyawa, bahwa ada emergensi di situ, ada kedaruratan di situ. Dan Oke. memang sebagai seseorang yang punya etika, kita harus memberi jalan gitu kan. Seperti yang Mbak bilang tadi bahwa ya nggak harus diajarin juga sebenarnya udah harus tahu gitu. Iya. Cuma balik lagi literasi bahasa Indonesia kan agak rendah, ya Oke. nggak? Dan Iya. juga egois di jalannya tinggi gitu. Mhm. Ya gitu. Iya, kalau gitu saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, kalau misalnya, Anda melihat kondisi yang seperti ini dan ini terjadi berulang, apa yang sebenarnya salah di sini? Soal, pengendaranya atau mungkin, pengawasan di jalan atau, sanksi yang kurang, tepat mungkin atau kurang kurang, memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti ini? Nah, saya ingin, kalau boleh ya, ingin Mhm. menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Marcel. Mhm. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Karena tadi Kompas TV menayangkan banyak contoh Iya. kasus, berarti saya boleh dong menyampaikan beberapa kasus sebelumnya yang terjadi. Salah satu faktor adalah mengonsumsi minuman keras, Mmm. mengonsumsi narkoba. Ini banyak kasus kecelakaan angkutan umum setelah dites urinnya ternyata mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras. Ini juga menjadi catatan tersendiri karena itu risikonya sangat tinggi, di mana orang yang mengonsumsi narkoba itu akan mengalami disorientasi ruang dan waktu dan Ya. mispersepsi panca indera. Jadi dia tidak akan empati lagi, dia tidak akan memikirkan nasib orang lain. Mmm. Ini tambahan saja Iya. faktor-faktor yang mempengaruhi. Kaitan ini lebih kepada person daripada si pengemudi sendiri kalau saya melihat. Sekali lagi kita baca di koran, identitasnya sarjana hukum, magister hukum, kalau nggak salah ya, saya baca di koran. Maka kalau bicara hukum berarti dia menguasai lah, Seharusnya. seharusnya. Nah sekarang ini kan kalau kita melanggar ini kan ada sanksi tambahan, Mhm. sanksi sosial, dibully di medsos. Ini menjadi catatan tersendiri bahwa di era keterbukaan sekarang, di era masyarakat informasi sekarang, perilaku menyimpang di jalanan potensial akan diviralkan. Jadi jangan marah, karena itu risiko kalau kita melanggar hukum di depan umum ya akan diviralkan oleh publik. Itu sebagai bentuk pengawasan publik. Oleh sebab itu menurut saya sependapat harus ditegakkan hukum, sanksi seberat mungkin karena sekali lagi ini nyangkut nyawa seorang ibu yang akan melahirkan anaknya dalam kondisi kesehatan yang rawan karena tekanan darah tinggi. Iya. Jadi ke depan ini biar menjadi pembelajaran. Tapi Pak Beni, sebenarnya ketika ada hal seperti ini, sanksi yang, dari pihak kepolisian untuk yang menghalangi, kendaraan prioritas melintas itu seperti apa sih Pak Beni? Jadi saya mendorong untuk pihak Polres tidak menunggu laporan tapi proaktif menghubungi para pihak dan saya dengar sudah dicoba untuk mempertemukan dalam rangka klarifikasi. Tetapi pemilik Mercy mengutus orang lain. Padahal ini diharapkan klarifikasi kan untuk melihat peristiwa sesungguhnya dari perspektif masing-masing. Nah kemudian sikap mengambil identitas orang ini kan sebenarnya nggak boleh. Iya, iya. Kemudian membentak-bentak, kemudian menarik baju, ini wujud arogansi yang tentunya ada pasal tersendiri Oke. masuk di ranah pidana. Oke, jadi tidak hanya tilang karena, pelanggaran dalam, berlalu lintas, tapi juga ada, tindak pidana yang juga bisa disangkakan kepada, pengendara mobil yang menghalangi ambulans ini, begitu Pak Beni? Betul, minimal perbuatan tidak menyenangkan, minimal itu. Itu harus Karena dilakukan oleh sifatnya pihak kepolisian? justru kami mendorong agar pihak kepolisian ini proaktif. Janganlah membiarkan kondisi ini kemudian menjadi perdebatan publik yang tidak ada ujungnya. Jadi harus segera mengklarifikasi, segera mengambil langkah, kemudian nanti hasil akhir juga dipublikasikan kepada masyarakat. Oke. Pak Beni, kalau ada, pelanggaran seperti ini kan sekali lagi tidak terjadi baru kali ini, ada beberapa kali, pernah terjadi hal serupa begitu Pak Beni. Kecenderungan
hal seperti ini berulang, apakah karena ada sanksi yang kurang tegas kalau menurut Anda? Ya memang sering dilakukan restoratif justice dalam kaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Karena ini juga diatur dalam Perpol soal restoratif justice, di situ menyangkut Undang-Undang ITE, kemudian kecelakaan lalu lintas, dan penyalahgunaan narkoba. Nah ini tentunya perlu juga dilihat dari sisi resiko, karena sekali lagi ini nyangkut nyawa orang. Jadi bukan melihat tunggu korban nanti jatuh dulu, tunggu pasien nanti terlambat ditolong kemudian meninggal, tetapi ini betul-betul sudah kalau kita mendengar dari pakar hukum sebagai ahli, itu nantinya akan bisa menjelaskan bahwa ini kenapa sih ambulans itu masuk ranking 2 setelah damkar. Ketiga juga kendaraan yang menolong korban laka. Tiga-tiganya ini, 3 ranking ini semua menyangkut nyawa orang, menyangkut keselamatan orang. Sehingga harusnya menjadi prioritas ketika menangani siapapun pelakunya, siapapun yang terlibat, kita tegakkan hukum. Oke, kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya dengan kondisi yang begitu crowded, sementara begitu padat ya, kendaraan macet di mana-mana, sementara kendaraan-kendaraan seperti ambulans, kemudian juga pemadam kebakaran kan harus diprioritaskan karena menyangkut nyawa orang lain. Mungkinkah itu bisa dilakukan? Adakah hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa memberikan ruang sendiri bagi kendaraan-kendaraan ini agar kemudian tidak terhalangi oleh kendaraan lain, utamanya pada kondisi-kondisi macet, Pak Marcel? Ya, kalau menurut saya tidak perlu ada jalur sendiri ya, karena memang badan jalan itu cukup lebar, ya kan? Kendaraan hanya butuh untuk meminggirkan kendaraan either itu ke kanan ataupun ke kiri, sehingga memberi ruang di tengah-tengah, ya, atau sebaliknya mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Setidaknya dia bisa memberi ruang untuk kendaraan tersebut lewat, dan itu memang didesain, jalan tersebut sudah didesain dengan lebar yang cukup, seperti itu. Jadi tidak perlu ada jalur khusus. Jalur khusus. Yang terpenting di sini adalah kesadaran masyarakat sebenarnya, ya kan? Nah, kesadaran masyarakat ini ya cuma bisa dibangun dari pendidikan awalnya, seperti itu. Ya enggak? Jadi memang harus didorong bahwa pendidikan mengemudi ini harus jadi mandatori lah di negara ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak Beni bilang, bahwa ada kemungkinan juga bahwa orang ini dalam kondisi di bawah pengaruh gitu ya, pengaruh obat-obatan terlarang gitu kan. Nah, ini juga bisa berpengaruh besar terhadap bagaimana dia berperilaku di jalan, seperti itu. Nah, dan di sekolah mengemudi yang benar itu akan diajarkan, karena dalam sistem pendidikan ini fokusnya adalah kompetensi, dan kompetensi itu bukan sekedar skill dan bukan sekedar knowledge, tapi di situ juga ada attitude. Nah, attitude ini yang kurang kalau menurut saya. Ya, nah, ada banyak yang harus kita perbaiki, utamanya di masyarakat kita, pemahamannya tentang bagaimana berkendara di jalan tidak hanya persoalan diri kita, tapi juga menyangkut dengan persoalan orang lain juga. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan kami sekali lagi mengundang Anda untuk bisa bergabung secara interaktif di 021 535 7047. Sekali lagi di 021 535 7047 untuk menyampaikan mungkin ada pendapat Anda atau pengalaman Anda. Silakan berbagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan kembali usai jeda.